Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana di keilmuan ilmu laduni Karomah Sunan Kalijogo dari perguruan Sekar Jati Nur Aulia. Ya, saya dan akan mengedukasikan ya tentang ilmu keyakinan, ya, ilmu keyakinan di perguruan Sekar Jati Nur Aulia. Ya, tidak ada layar untuk menutupinya, real ya, ini real, bukan track atau bukan mainan ya, tapi sungguhan ya, sungguhan terjadi ya. Orang yang mau niat dolim kiri kanan ya, karena keyakinan kita ya, otomatis ya, namanya meyakinin berarti kita yakin seyakin-yakinnya ya, untuk meyakini bahwa ilmu laduni itu ada ya. Nah, ini tidak ada kata settingan ya, tidak ada kata settingan ya, ini kaku terus ya, mau sampai kapanpun dia begini terus sebelum kita sembuhkan ya, tidak ada track ya gitu. Kemudian keyakinan itu adalah ya, yang apa segala sesuatu ya diyakinin seyakin-yakinnya dari hati kita tulus ya, benar sungguh mempercayai dan meyakini sungguhan, itu namanya disebut keyakinan ya. Kita meyakini dalam hati kita yakin, pasti percaya, itu disebut keyakinan ya. Tester nanti kita tanya ya, seperti apa tester itu ya, kita tanya ya. Kita sekarang mau saya sembuhkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Ya, tuh. Ini sambil ngopi ya, minum aja ya, minum apa-apa, minum aja. Pada pagi hari ini ya, kita akan menjelaskan gambaran-gambaran tentang bagaimana orang bertanya-tanya ya, seperti murid saya menanyakan sesuatu ya, yang mungkin belum punya jawabannya ya. Silakan kalau mau bertanya. Saya minta izin Pak Gubes mau bertanya, maksudnya ilmu keyakinan ini itu apa, Pak? Ya, ilmu keyakinan itu adalah meyakinin bahwa ilmu ini ya, bela diri ilmu laduni Karomah Sunan Kalijogo dari perguruan Sekar Jati Nur Aulia itu ya, meyakinin bahwa orang yang sudah saya ijazahkan ya, kurang lebih 3 menit baik jarak jauh ataupun dekat ya, setelah saya ijazahkan meyakinin dia dengan mengikuti petunjuk dari saya, yaitu taat dan takwa sama Allah yang sebenar-benarnya, menjauhi semua larang-larangan yang dilarang agama Islam ya, dan jalankan perintah agama. Insya Allah selama ada perbuatan kedoliman akan dilindungi sama Allah, atau keyakinan. Dan yakin bahwa orang yang mengikuti petunjuk apa dari saya itu tadi ya, harus menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh agama Islam dan jalankan perintah agama, itu ada perlindungan dari Allah ya. Seperti gambaran ya, namanya ilmu gaib itu tidak ada pembuktian ya kan, yang secara dibuktikan langsung ya, tapi nanti dibuktikan ketika terjadi sesungguhnya, sesuai ya, kita yang terjadi sesungguhnya itu langsung kebutuhan ya, ada perlindungan dari Allah ya. Contoh orang mau dibacok atau dibunuh ya, langsung sungguhan itu langsung akan reaksi ya. Ya, namanya ilmu gaib ya, seperti tidak akan bisa dilihat oleh kasat mata manusia ya. Seperti dulu ya, contoh baginda Nabi Muhammad itu mensiarkan agama Islam ya. Baginda hanya itu disiarkan bahwa Allah itu ada ya, surga neraka ada ya. Allah hanya diyakinin bahwa itu ada, padahal nggak bisa lihat ya. Bisa lihat ya Allah nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat. Nah, tapi diyakinin ya, ada neraka, ada yakin, ada. Surga ada, tapi diyakinin, itu namanya disebut keyakinan ya. Keyakinan.
hanya perlu disiapkan bagi orang-orang yang beriman yang mempercayainya, ya, itu disiapkan ya. Kalau bisa menunjukkan, Allah seperti ini, neraka seperti ini, surga seperti ini, tidak ada orang kafir, ya. Dari zaman Nabi Adam, ya, mungkin sampai sekarang tidak ada yang kafir, ya, tidak ada perbuatan kejelekan, ya. Kalau bisa menunjukkan, karena ilmu ini khusus orang yang mau meyakini dan percaya, iman, ya, yang beriman, yang percaya, itu dia akan percaya bahwa ilmu gaib itu ada, datangnya dari Allah, ya. Yang kita yakinin, ya, maha gaib, ya, itu ada dari Allah, tentang perlindungan ilmu laduni, ya, itu. Kemudian bagaimana, ya, orang yang tidak percaya di luar, ya, mau percaya silahkan, tidak percaya tidak ada yang memaksakan, ya. Kalau datang ke sini itu berarti sudah percaya, ya, dan siap dijazah, berarti sudah percaya tentang keilmuan ini, ya. Bagi yang tidak percaya, jangan, ya, boro-boro dia mau datang, saya usir, ya. Kalau nggak percaya, buat apa? Saya tidak perlu orang yang percaya. Mau percaya silakan datang ke sini, ke Padepokan Sekar Jati Nur Aulia. Yang tidak percaya jangan. Kita tidak ada pemaksaan, ya, dan tidak ada pembuktian seperti siapa itu tadi, pesulap merah, ya. Pesulap merah itu, ya, saya kira konten yang diedukasikan kan buat hiburan, ya. Mungkin dia mau ledek kita, mencaci maki kita, ya kan, menghina kita tentang ilmu ladu, diplesetkan menjadi ladu dan segala macam, ya. Itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Itu orang yang tidak percaya, kita tidak paksakan, ya. Ya, waktu itu pernah nelpon saya, ya, sekatan 5 bulan yang lalu itu dia telepon saya, kemudian saya dengar baru minggu kemarin itu buat konten seperti ini, ya kan, telepon ke saya. Sudah saya jelaskan, ilmu gaib itu tidak ada pembuktian secara langsung, ya. Mau percaya silakan, tidak ada percaya silakan. Buat konten seperti apa yang dijelaskan dia, seperti ini, langsung menunjuk saya lah, itu poin udah saya kasih nasihat waktu telepon itu, ya kan. Kalau bikin konten saja sesuai profesi masing-masing, tidak ada rasa menjelekkan orang. Ini malah sudah 5 bulan yang lalu, minggu kemarin, ya, baru bikin konten seperti itu saya dengar, ya, itu. Ya tidak apa-apa, namanya juga saya kira masih anak kecil, ya, belum cukup dewasa atau belum paham tentang etika atau hukum, ya. Jelas kalau penghujatan, ya, umbaran kebencian, ya kan, atau apa lagi suatu kelompok atau perorangan, itu sudah jelas ada hukumnya, ya. Iya. Ada hukumnya, ya, ujaran kebencian, ya. Ya Allah, gitu, kita nggak akan bahas sampai hukum, ya. Tapi saya tidak tahu, entah nanti dari jamaah saya yang profesinya sebagai pengacara nanti akan menuntut, saya tidak tahu, ya. Nah, itu nanti ke belakang biar didalami oleh jamaah saya, ya. Itu intinya seperti itu. Ya, kalau orang seperti itu, ya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah, ya. Tidak usah kita layanin seperti guru, kita dihina, dicaci maki sama pesulap merah, jangan membalas, ya, kebencian atau hinaan, ya, saya tanam ke jamaah saya, tidak usah dibalas, biar cukup nanti Allah yang membalas, atau nanti hukum yang menentukan, ya, hukum negara, ya, itu. Jadi tidak usah perlu dibalas kebencian, hinaan, ya, ujaran kebencian, tidak perlu dibalas, ya, itu, ya. Nah, kalau masalah dia percaya dan percaya, itu saya bilang tidak ada, ya, pemaksaan, ya. Jamaah dari perguruan saya udah ribuan, mungkin ribuan, saya nggak hitung juga kan jumlahnya, ya. Saya udah tanamkan dalam para jamaah saya, ketika ada ujian, ya, pengamal ilmu laduni, ketika dicaci maki, diledek, dihina orang, difitnah orang, bahkan dibunuh orang, mau dibunuh, ditusuk, ya, aja yang sudah kejadian sesungguhnya, itu tidak boleh balas, ya, tidak boleh balas, ya, gitu. Biar nanti Allah yang membalasnya, ya kan. Cukup kita nasihatin saja, ya, seperti ini, ya. Saya mudah-mudahan saya doakan pesulap merah ini mendapatkan hidayah, ya, dengan konten-konten tidak mencari kesalahan atau menjelekkan, menghujat
orang lain ya, yang belum tentu dia kebenaran versi dia ya, versi dia ya, versi dia itu konten ya buat hiburan, ya udah hiburan saja, tidak usah tadi ya mencemarkan atau menghujat seseorang ya tentang yang dia belum tahu keasliannya ya. Keyakinan ya, ilmu keyakinan beda. Kalau sulap itu biar masyarakat tahu itu trik ya kan? Bisa dipahami, dipelajari. Kalau ini tidak bisa dipelajari, tapi diyakinin ya, diyakinin emangnya ilmu gaib itu diyakini ya. Itu gambaran seperti itu ya. Kemudian silakan kalau mungkin bertanya lagi. Saya mau bertanya lagi. Kan kalau di luar sana sering ada orang menantang kita. Ya. Contoh, misalkan saya udah diijazahin ilmu laduni. Ya. Terus ada orang yang menantang. Coba saya pukul, kenapa tidak? Nah kalau begitu ya. gimana, Pak? Nih, saya katakan tadi, bagi yang coba-coba menantang situ tidak bisa dilayanin karena dia kan tidak percaya. Buat apa kita layanin? Saudara bukan musuh kami, ya kan? Dan kita tidak paksakan saudara itu mau percaya dan tidaknya, ya. Dan percayanya, ya, mau percaya mau tidak, ya tidak ada pemasan. Kalau dia memukul, ya balas pukul. Tapi bukan sebenarnya kan dia bukan musuh kita. Iya. Mukul kita buat apa kan itu? Dibalas. Dia mau baca bagolok, kita bagolok. Baca gantian. Nama disebut dia menantang, ya kita layanin. Ya, kita layani, dia bagolok, kita bagolok. Iya. Yang penting kita tidak boleh takabur, tidak boleh menantang duluan. Lalu kita datang, sekarang kita datang tahu-tahu bagoloknya, ya. Iya. Berarti kita kan membela diri, ya. Membela diri, ya boleh. Dia bagolok, kita bagolok. Ya. Bukan berarti dia mau ngetes kita, dia bagolok terus kita tendang diam saja, bukan begitu. Teman bukan, ya. Musuh juga bukan, ya gitu. Tahu-tahu pengen mukul kita, oh enak amat kan itu, itu ya. Jadi karena ilmu ini ya, ilmu keyakinan bukan olahraga, ya. Bukan olahraga seperti MMA ya kan itu, tinju, karate, taekwondo yang buat pertandingan bukan ya. Karena itu pertandingan itu punya aturannya, sudah ditentukan aturan mainnya ya. Kalau ini ilmu keyakinan buat bela diri, keyakinan ketika terjadi sesungguhnya perlindungan dari Allah ya, seperti itu. Jadi tidak perlu dilayani orang luar yang main coba-coba, tidak percaya tidak ada apa-apa ya, tidak masalah tidak percaya ya kan. Khusus yang percaya silakan datang ke padepokan kita ya, boleh ya. Kalau nggak percaya jangan ya, karena kita ilmu syiar ini mengajak orang-orang yang benar-benar siap bertobat ya, takut tentang larang-larangan yang dilarang oleh Allah ya. Seperti contoh mabuk, minuman, mencuri ya, berzina dan segala macam ya, larang-larang Allah banyak ya. Orang yang takut-takut tentang larangan-larangan yang dilarang oleh Allah ya. Seperti itu. Masih kurang jawabannya? Kan katanya ilmu laduni nggak bisa dibuktiin. Ya. Nah terus adanya tester itu buat apa sih? Tester itu ya, nama suatu perguruan ya. Waduh udah terbentuk ya dari tingkatan mulai dasar ya, dasar awal, menengah sampai tingkat tinggi ya. Itu sudah terperinci ya tentang jurus tingkatannya ya. Ini tester dibentuk untuk gambaran ya. Gambaran nanti efeknya jurus ini seperti nanti yang terjadi. Nah seperti itu gambaran ya. Orang yang sudah dilatih untuk bisa berbuat ya, berinspirasi ya, layaknya orang aktor sungguhan ya. Dia sebagai pembacok atau pembunuh, dia harus menjiwai ya, pembunuh ya, atau pembacok sungguhan ya, tidak ada rasa ragu-ragu, tidak rasa kasihan ya. Itu ya, itu disebut di tester ya, untuk membuktikan itu pun hanya gambaran. Ya, aku itu gambaran hanya kurang lebih 65% terjadi sesungguhnya. Yang sudah terjadi menurut saya itu belum ada apa-apanya. Tester itu hanya tester gambaran ya, seperti itu. Jadi untuk bisa berinspirasi, dan tidak semua orang bisa dijadikan tester ya. Semua orang bisa emosi ya, bisa jengkel bisa, tapi belum tentu niat sungguh menyakiti sungguhan. Kesel, termasuk saya bisa kesel, manusia biasa ya, manusia biasa ada jengkel, kesel biasa ya, tapi belum tentu bisa niat sungguhan menyakiti sungguhan ya. Itu disebutnya tester ya, itu paham. Nah, ada lagi yang kurang puas ditanyakan. Kalau yang kurang puas ya, enggak, ini saya maaf banget ini, saya mau bertanya ini. Iya boleh.
Bapak itu dari pertama belajar ilmu laduni itu dari kapan? Nah, dari kapan ya? Iya. Sekarang saya mau buka ya. Iya. Siapa sih sebenarnya ya, bertanya-tanya Ipan Goper itu siapa ya? Nah, saya bercerita. Saya kelahiran itu 1977 ya, tepatnya di Blora, Jawa Tengah ya. Kemudian saya mungkin setelah lulus sekolah langsung mendaftarkan yaitu TNI AD. Alhamdulillah diterima, sekali daftar langsung diterima. Kemudian saya di pendidikan tahun 96 97 diangkat ya, menjadi prajurit TNI. Kebetulan dinas pertama langsung di dinas di Satuan Kopassus ya, Satuan Kopassus Grup 2 Kopassus ya, Solo ya waktu itu. Kemudian saya dinas tahun 2003 saya pindah ke Bogor ya, pindah Bogor di Satuan masih Grup 2 Kopassus ya, cuma beda pangkalan ya, karena waktu itu pangkalan menempati pangkalan baru untuk ditempati yaitu Batalon 23 Grup 2 Kopassus yang ada di Kemang ya, Kemang Bogor situ ya. Berjalan kemudian saya tahun 2012 kemudian pindah tugas ke teritorial yaitu Korem 0621 Bogor, kemudian Kodim Kota, kemudian baru ke pindah lagi ke Kodim Kabupaten ya. Mengenai masalah saya berguru ya, tentang ilmu laduni ini, pertama saya itu punya guru ya, saya contohkan ya, guru A ya, namun saya tidak tuntas ya, tidak tuntas berguru si guru A ya. Kemudian saya berjalan ditemukan ya guru yang lebih mungkin lebih apa namanya lah, lebih tinggi atau lebih mulia ya. Kemudian saya silaturahmi, kemudian saya istilahnya mengabdi beliau ya kan, tentang beliau saya utarakan ke beliau seperti ini. Kemudian mulai dari nol lagi ya. Bukan berarti saya tidak mengakui guru tersebut si A tadi, bukan ya, tapi saya mengakui emak saya berpindah berguru lagi ya. Alhamdulillah saya di ijazah mulai dari nol ya, sampai menjadi ada tahapannya ya, ada tingkatan saya menjadi guru level ya, guru level, guru besar ya. Alhamdulillah beliau sudah mengamanahkan saya ya untuk menjadi wakil beliau ketika beliau sudah tidak ada ya. Saya sebagai wakil langsung dan bisa menurunkan keilmuannya dari tingkat dasar sampai menjadi guru besar lagi, disebut tingkatan maha guru ya, bagi wakilnya beliau. Alhamdulillah ya. Saya pernah bertanya-tanya ke beliau ya, guru, kenapa saya kan belum lama, masih ada di atas saya yaitu senior-senior saya atau mungkin yang lebih duluan dari saya, kenapa saya dikasih tingkatan maha guru untuk menjadi pewaris beliau? Beliau menjawab gini, Pak Suripan, saya sudah percaya sama Pak Suripan tentang mulai dari keloyalitasan, adab ya kan, itu ketulusan hati ya, itu saya sudah baca Pak Suripan. Pak Suripan lah yang sanggup menerima dari pewaris saya untuk meneruskan saya ketika saya tiada ya, bisa langsung diteruskan oleh Pak Suripan, jangan sampai ada putus sanatnya ya. Beliau berkata ya, saya tuh tidak perlu Pak Suripan ya, mau jabatanmu ya kan, mau pangkatmu ya, mau profesimu ya, hartamu, tidak perlu ya. Yang diperlukan beliau adalah ya itu tadi ya, pertama kita amanah ya, amanah ya, amanah, komitmen ya, amanah, komitmen ya, ketulusan ya, ketulusan hati ya, ketulusan hati, dan adab ya, terutama adab ya. Berilmu tanpa adab percuma sama guru ya. Jadi adab ya, adab yang tulus
ya, bukan adab yang pura-pura, tapi yang tulus. Nah, itu dinilai dari beliau, ya. Nah, itu saya tidak minta, ya, namun beliau sendiri yang menyampaikan ke saya untuk menurunkan tingkatan maha guru itu ke saya untuk bisa dilanjutkan, ya, perjuangan syiar kita, ya. Tadi ada tahap-tahapannya, tidak langsung berarti berguru langsung bisa semua, ada tahapannya. Mulai tahap kita itu berguru tingkat dasar awal, ya, sampai mungkin tingkatan guru level 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, baru kemudian guru level guru besar, ya, guru besar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru tuntas guru besar, ya, guru besar lunas, ya, 6 tingkat guru besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, baru maha guru, yaitu beliau, ya, yang tidak mau disebutkan, ya, beliau di mana, seperti apa, itu komitmen tidak perlu usah disebutkan, cukup saya yang tahu dan murid saya yang paham, ya, yang sudah berhak tahu mengetahui siapa sebenarnya Pak Ipan Gober ini, ya, seperti itu, ya. Jadi ada tahapannya, ya, tidak semua, ya, tidak semua orang yang guru kita itu, guru saya itu banyak dari mungkin dia nggak kehitung lagi muridnya, ya, tidak kehitung lagi muridnya yang mampu menjalankan amanah sungguhan. Banyak beliau ini dikhianati sama murid yang tidak amanah, banyak, ya. Saya tidak perlu sebutkan siapa-siapa, tidak perlu sebutkan, hanya beliau dan saya yang mungkin tahu, ya, yang untuk diceritakan beliau. Tadi tidak perlu kita membahas perguruan atau yang lain, ya. Ilmu Allah itu luas, tidak perlu, ya. Silakan mau berguru di mana aja para netizen ini, ya. Ilmu Allah karena luas, ya, itu. Jadi alhamdulillah untuk se-Indonesia ini, ya, alhamdulillah saya sudah dipercayakan untuk meneruskan, ya, keilmuan ini, ya, ilmu laduni karumanya Sunan Kalijogo yang beliau langsung mendapatkannya, kemudian diamanahkan, diwasilahkan ke saya langsung untuk bisa menurunkan tingkat dasar sampai tingkat level guru besar, ya, itu semua insya Allah bisa kita turunkan, ya. Dan beliau berkata kepada saya, ya, berpesan, Pak Surpan, murid-murid saya yang tidak amanah, ya, saya pesan Pak Surpan, ya, yang sudah tidak amanah jangan sampai diijazahkan, ya. Beliau seperti itu, ya, nitip amanah, jangan sampai murid-murid beliau ini yang sudah tidak amanah, tidak mengikuti petunjuk beliau, apalagi durhaka sama beliau, ya, tidak boleh untuk dijazahkan, ya. Itu pesan beliau, ya, yang akan jalankan amanah itu, ya, seperti itu. Kemudian ada yang tanya lagi. Berarti kalau teman-teman dari perguruan Sekar Jati juga kalau mau jadi tingkatan ke lebih tinggi, misalkan jadi guru level, ya, ataupun guru besar, itu bisa, Pak? Bisa, ya, tergantung dia nanti. Saya nilai dari tahap awal, ya, masuk perguruan Sekar Jati, loyalitasnya, ya kan, itu komitmennya seperti apa, saya akan nilai, ya. Jadi tidak sembarang untuk orang bisa ditunjuk menjadi, diamanahkan menjadi guru, ya, tidak sembarang, ya, perlu penilaian khusus, ya, ada penilaiannya, ya, ada penilaian khusus, ya, itu. Ada lagi? Mungkin cukup dari saya. Kira-kira seperti itu, ya, gambaran dari saya, ya, tentang ini. Tadi abang tanya tadi, abang tanya apa? Ini. Jadi kan suka ada yang nanya tuh, ya, Ya. kalau semisal itu mau jadi tester itu kayak gimana? Oh, seperti itu, ya. Ya, itu tadi mau tester dia pertama, ya, harus punya niat berinspirasi seperti layaknya aktor sungguhan. Mau pembunuh, mau dia harus bisa benar menjiwai pembunuh sungguhan. Nama pembunuh dia itu tidak ada ragu-ragu dan tidak ada rasa kian untuk membacok atau membunuh nusuk, ya. Sekarang kalau orang yang tidak tega itu tidak bisa, apalagi kalau yang bapak-bapak kita latih untuk jadi belum bisa. Dia galak, suka emosi, jengkel, tapi belum tentu punya niat mendolim, menyakitin sungguhnya. Itu saya rata-rata kalau latih tester ini yang bapak-bapak susah, ya. Banyak remaja yang masih tingkat kendoliman, fokus ke titik kesungguhannya itu bener fokus itu rata-rata bujangan, yang bisa kita untuk jadikan tester. Nanti lihat niat kendoliman, menyakit sungguhan, tidak ada ragu dan fokus latihannya, ya, seperti itu. Dan sekarang saya tanya, kamu kan tester nih, nah, seperti apa kamu yang sudah melakukan pertama saya bentuk jadi tester sampai kamu bisa nester orang? Coba kamu cerita sendiri.
Ya kalau dari tahap pertama kan Seperti apa? Ya, buat cerita aja. Cerita aja. ya kalau dari tahap pertama saya dilatih itu untuk menjiwai memang gitu kan, dari orang penjahat. Jadi mau semisal mau ngebacok orang itu, mau ngebunuh orang itu, mau ngebegal orang itu tanpa ragu. Itu. Iya. Ya, seperti itu ya. Dilatihnya seperti itu dari awal itu. Ya, tadi nggak ada rasa ragu-ragu, Iya. tega, apapun bentuk mau ditester langsung niatnya sungguhan. Iya. Seperti itu ya. Iya. Tadi bagi yang mau belajar tester silakan ya, berarti ya datang ke sini kita latih ya untuk jadi tester. Nah, itu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang belum terungkap, silakan ya. Boleh bertanya seperti apa? Cukup ya. Mungkin netizen bisa bertanya, mungkin apa yang mau ditanyakan lain. Kalau tidak ada, itu gambaran ya tentang di Perguruan Sekar Jati Nur Aulia ya. Insya Allah ya, saya pertanggungjawabkan ya dunia dan akhirat orang yang sudah saya jazakan selama mengikuti petunjuk dari saya, yaitu taat dan bertakwa sama Allah yang sebenar-benarnya, jauhi semua larang-larangan yang dilarang agama Islam dan jalankan perintah agama ya. Seumur hidup ada ya, saya bertanggungjawabkan. Kalau sudah melanggar berarti saya sudah tidak ada pertanggungjawaban lagi tentang keilmuan ilmu laduni yang saya jazakan, karena sudah melanggar ya aturan-aturan yang dilarang oleh agama Islam ya, berarti sudah bukan tanggung jawab lagi kalau dia sudah melanggar ya, kecuali dia mau bertobat lagi istiqomah ya, mungkin baru bisa saya jazakan orang-orang yang melanggar ini ya untuk bisa istiqomah. Intinya masuk Perguruan Sekar Jati Nur Aulia adalah orang-orang yang sudah siap menyatakan dirinya untuk bertobat ya, bertobat yang sebenar-benarnya, bukan tobat-tomat ya, besok mencuri ya, sekarang enggak, besok lagi mencuri, itu bukan tobat temennya ya. Jadi benar-benar dia apa perbuatan-perbuatan yang dulu dilakukan ya, perbuatan keburukan ya, dia sanggup harus siap meninggalkannya ya, tidak melakukan lagi ya, untuk merubah perilaku, perbuatan ya, dan sifat-sifatnya ya. Jadi bukan perilaku perbuatan saja, sifat juga harus dirubah seperti tadi ya. Sifat kebencian sama manusia ya, sifat iri dengki ya, itu harus berusaha kita harus meninggalkannya ya, dijauhi ya itu. Nah, ingat, semua orang bisa saya ijazahkan ya, namun mempertahankan belum tentu mampu bisa. Di antara murid saya yang sekian ribu orang ya, belum tentu mampu sanggup mempertahankannya ya, kalau dia tidak didasari dengan ketulusan hati sendiri ya, benar-benar niat hati sendiri ya, niat sesungguhnya ya, benar-benar melakukan, ingin merubah perilaku, perbuatan dan sifat ya itu. Ya ingat, bisa orang pagi saya ijazahkan, sore bisa hilang kalau dia tidak bisa mempertahankannya saja ya. Berbagai macam testimoni kita lakukan yang tidak melakukan sholat 3 kali berturut-turut langsung musnah, langsung musnah kalau 3 kali. Contoh, sholat zuhur tidak dikerjakan, asar tidak dikerjakan, maghrib tidak dikerjakan, langsung musnah. Itu. Terus sholat Jumat ya, sholat Jumat itu fleksibel ya, tergantung situasi kondisi keadaan ya. Contoh sedang berlayar ya di tengah laut ya, bisa diganti sholat zuhur ya. Kita sakit atau kita sedang berada di daerah non muslim, tidak ada masjid, bisa diganti sholat zuhur ya. Jadi sholat Jumat tidak boleh ditinggal sengaja ya, sengaja padahal waktu ada ya, kesempatan ada, masjid ada, sengaja tidak melaksanakan 3 kali berturut-turut, hilang, musnah ya. Terus kemudian kebencian, sama kebencian ini ingat ya, hati-hati nih, kebencian terhadap sama manusia. Kalau jengkel, kesel itu wajar, manusiawi, termasuk saya bisa kesel, jengkel. Kuncinya adalah di istighfar ya. Sampai kita rasa kesel kita itu, jengkel kita sama seseorang itu ya, istighfar terus dalam hati. Selama kita masih kesel, istighfar terus ya, istighfar terus ya. Itu dilakukan sampai hilang kekesalan ya. Jangan sampai kesel berlarut-larut, sekarang kesel, nanti malam kesel, besok kesel lagi, itu akan musnah. Berarti dia tidak bisa ikhlas apa permasalahan itu ya, yang gondok bisa menimbulkan dendam ya, langsung musnah. Ingat ya, pada zaman saya
hati ya, itu jangan sampai dilakukan ya. Istighfar terus silakan saudara ya, dalam hati sampai kekesalan, kejengkelan tersebut hilang ya. Sama saya itu sama istri, kadang anak, sama tangga, sama ini kadang-kadang kesel hanya di batin. Nah itulah harus segera istighfar ya, karena itu penyakit hati ya, penyakit hati ya. Jadi itu harus mampu, karena ya itu amal tadi, ilmu laduni bukan sembarang orang bisa mengamalkan, harus bisa membersihkan hatinya ya, dari bukan perbuatan perilaku ya, tapi sifatnya juga harus benar bisa dirubah ya, seperti itu. Satu lagi Pak nih, Ya. saya mau bertanya, kalau misalkan murid-murid Padepokan Sekar-Jati ini ada yang melanggar, Ya, apakah bisa dijasain lagi atau gimana itu? ya bisa ya, tergantung. Nah bisa apa tadi, coba ulangi tanya. Misalkan ya, kalau murid-murid Padepokan Sekar-Jati Ya, ada yang melanggar ataupun ada yang contoh ninggalin sholat tanpa sengaja, ya, terus kan hilang, apa bisa dijasain lagi? Ya. Apa gimana? bisa ya, bisa tergantung tingkat pelanggarannya ya. Kalau pelanggaran fatal seperti berzina, biasanya saya suruh sholat tobat nasuha selama 7 hari. Itu yang sengaja perbuatan keji ya, keji itu saya suruh sholat tobat nasuha 7 hari. Saya benar istighfar, mohon sama Allah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ya, berjanji sama Allah ya, bukan berjanji ke saya, berjanji sama Allah tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ya. Baru setelah itu baru saya ijazah ulang ya, gitu. Mudah-mudahan benar-benar dia tobat yang sesungguhnya seperti itu ya, jadi bisa diijazahkan ulang lagi ya. Itu pun yang kedua, saya tidak ada jaminan ya untuk yang ketiga dan seterusnya. Kalau melanggar lagi ya, tidak ada jaminan saya. Itu kalau untuk yang kedua masih bisa ada toleransi ya, yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak ada jaminan ya. Tolong dijaga amanah ya. Yang penting jangan ikutin petunjuk saya itu diyakini ada. Selama tidak melanggar dan ikutin petunjuk saya, ada ilmunya seumur hidup ya. Jangan bertanya lagi, ilmu saya ini masih ada enggak ya? Ya, yang tahu adalah diri sendiri dan Allah. Karena apa? Yang tahu melanggar tuh ini murid saya, bukan saya ya. Dan Allah tuh yang mengetahui. Kalau udah komitmennya ya, konsekuensinya kalau melanggar langsung dicabut sama Allah. Ya, kalau melanggar tidak ikutin apa yang dilarang oleh Allah, dilanggar otomatis hilang. Itu seperti itu komitmennya ya. Dan Allah juga udah ini komitmen, saya juga komitmen, dan saya menyatakan itu orang yang dijasa itu orang yang benar ya Allah, orang ini sudah siap bertobat ya. Orang ini sudah siap bertobat, akan menjauhi larang-larang yang dilarang oleh Allah ya, dan akan jaga perintah. Itu saya doakan ya, saya saksinya ya, saya ijazahkan saksinya bahwa orang tersebut itu siap tobat ya. Itu nah, langsung perlindungan nanti kalau ada perbuatan kedoliman, langsung penyelamatan dari Allah. Baik aktivitas apapun, tidur ya, tidur juga sama. Ya, jadi bukan aktivitas, mau aktivitas mau tahu dari belakang dari depan ya, otomatis akan kaku ketika ada orang yang niat mendolim menyakitinya ya. Jadi bukan hanya aktivitas, tidur juga sama ya. Paham? Ada lagi silakan. Mungkin kan ada sebagian dari murid-murid kita pengen tahu gitu ya, tingkatan 5 itu apakah udah bisa ngelindungi barang misalkan? Nah, kalau tingkat dasar 5 itu baru buat bela diri sendiri ya, dan menolong orang lain dalam kendoliman fisik yang dilihat secara langsung ya. Contoh kita melihat orang itu saling mau berkelahi, membahayakan nyawa ya, bukan berkelahi pura-pura ya, membahayakan nyawa, dan situ saling adu jotos ya, cukup pandang dan ucapkan. Kaku atau lemas, pingsan, itu cukup begitu saja, dipandang dan diucapkan ya. Jadi contoh seperti tadi orang mau dicopet, ibu-ibu ya, ibu-ibu dari belakang udah jelas tuh, dia melihat ada mau orang yang tidak niat, ada niat yang tidak baik mau mencopet, itu cukup pandang, ucapkan. Tingkat dasar juga bisa, sudah luar biasa ya? Yang sudah membuktikan murid-murid saya yang sudah mengalami kejadian juga hanya tingkat dasar ya. Jadi jangan diragukan apa yang sudah tingkat di atas dasar ya, 6, 7 dan sekian, dan apalagi sudah tingkatan khusus ya, luar biasa ya, seperti itu. Tingkatan dasar juga udah, kalau kata anak zaman sekarang udah mantep banget ya. Insya Allah udah mantep, ada perlindungan dari Allah ya. Itu bekal buat bela diri ya. Itu oke. Ya mungkin cukup dari saya. Ya, terima kasih ya. Udah ada tidak pertanyaan lagi? Udah ya. Terima kasih. Itu edukasi dari saya ya. Dari salam dari saya ya, Pak Suripan ya, sebagai pembimbing langsung dari Perguruan Sekar Jati
Nur Aulia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.